Seorang pengendara mobil berwarna hijau melaju melewati jalan lurus dari ujung A ke ujung B dengan kecepatan yang konstan. Pada saat bersamaan, seorang pengendara mobil berwarna merah melewati jalan yang sama dari ujung B ke ujung A juga dengan kecepatan yang konstan. Laju dua mobil tersebut diilustrasikan dengan gambar berikut. Apabila perpindahan kedua mobil tersebut dibuat dengan garis lurus, akan diperoleh dua garis yang sejajar seperti berikut. Perpindahan adalah salah satu bentuk dari besaran vektor karena melibatkan kecepatan dan percepatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas bahwa kecepatan dan percepatan merupakan suatu besaran vektor. Sementara itu, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Dengan demikian, garis lurus yang kita gambarkan mempunyai arah panah sesuai arah mobil melaju. Artinya, kita dapat menyatakan bahwa perpindahan mobil berwarna hijau dari ujung A ke ujung B sebagai vektor AB dan perpindahan mobil berwarna merah dari ujung B ke ujung A sebagai vektor BA. Selain itu, besar perpindahan yang ditempuh kedua mobil tersebut sama, yaitu panjang jalan dari ujung A sampai ujung B. Maka, panjang vektor A, B, dan vektor BA sama. Karena panjang kedua vektor sama, apakah bisa dikatakan bahwa vektor AB dan vektor BA merupakan vektor yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita simak terlebih dahulu pembahasan berikut ini. Permasalahan pada bagian stimulan merupakan permasalahan mengenai kesamaan vektor. Oleh karena itu, kita perlu membahas kesamaan vektor terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain membahas kesamaan vektor, kita juga akan mengenalkan vektor nol dan vektor satuan. Apa yang dimaksud dengan vektor nol dan vektor satuan? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Tentunya, kalian masih ingat cara menotasikan vektor, bukan? Perhatikan gambar vektor berikut ini. Vektor tersebut dapat kita notasikan sebagai vektor AB karena titik pangkal atau titik awal vektor tersebut adalah titik A dan titik ujung vektor tersebut adalah titik B. Vektor 0. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan titik P dan titik Q pada gambar tersebut. Titik P dan Q dapat dinyatakan sebagai vektor dengan titik pangkal atau titik awal dan titik ujung yang sama, atau titik pangkal dan titik ujungnya saling berimpit. Dengan demikian, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Titik P dapat dinyatakan sebagai vektor, yaitu vektor PP, karena titik pangkal atau awal vektor adalah P dan titik ujung vektor adalah P. Titik Q dapat dinyatakan sebagai vektor, yaitu vektor QQ, karena titik pangkal atau awal vektor adalah Q dan titik ujung vektor adalah Q. Vektor yang mempunyai titik pangkal atau titik awal dan titik ujung yang sama, atau titik pangkal dan titik ujungnya saling berimpit disebut dengan vektor 0. Vektor 0 mempunyai panjang sebesar 0 satuan dan arahnya tak tentu. Umumnya, vektor 0 dinotasikan sebagai huruf O besar. Dengan demikian, kita dapat memperoleh vektor PP sama dengan vektor 0 dan vektor QQ sama dengan vektor 0. Vektor PP sama dengan vektor 0. Artinya, kedua vektor tersebut, yaitu vektor PP dan vektor 0, merupakan vektor yang sama. Dan vektor yang sama ini, atau disebut kesamaan vektor, akan dibahas di bagian akhir pada pembelajaran kali ini. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa, secara geometris, vektor 0 dinyatakan sebagai suatu titik. Selanjutnya, bagaimana dengan vektor 0 secara analitis? Secara analitis, khususnya pada bidang R2, yaitu bidang datar, dan bidang R3, yaitu bidang ruang, vektor 0 dinyatakan sebagai berikut. Vektor 0 pada R2 dinyatakan sebagai pasangan dua bilangan 0 yang ditulis secara vertikal atau horizontal. Vektor 0 pada R3 dinyatakan sebagai pasangan tiga bilangan 0 yang ditulis secara vertikal atau horizontal. Selain vektor 0, kita juga akan membahas vektor satuan. Apa yang dimaksud dengan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang sebesar satu satuan. Vektor satuan biasanya dinotasikan sebagai E, sehingga panjang vektor E, yaitu vektor satuan, sama dengan 1.
perlu diingat kembali bahwa notasi mutlak merupakan notasi panjang vektor seperti yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Beberapa contoh vektor satuan yang sering muncul pada R2 dan R3 ialah sebagai berikut. Vektor satuan pada R2 adalah 1, 0, atau 0, 1. Vektor satuan pada R3 adalah 1, 0, 0, atau 0, 1, 0, atau 0, 0, 1. Tentunya, masih banyak contoh lain vektor satuan yang tidak mungkin kita tampilkan semuanya. Hal tersebut disebabkan vektor satuan dapat kita peroleh dari suatu vektor yang bukan vektor satuan. Selanjutnya, akan diberikan contoh bagaimana menentukan vektor satuan dari suatu vektor yang bukan vektor satuan sebagai berikut. Contoh soal. Perhatikan kembali gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat vektor Rs yang titik pangkal atau titik awal vektor adalah titik R, dan titik ujung vektor adalah titik S. Vektor Rs juga dapat kita nyatakan sebagai vektor R. Vektor R jelas bukanlah vektor satuan. Mengapa demikian? Jika kita perhatikan, vektor R melewati beberapa kotak pada bidang koordinat Kartesius. Sedangkan, panjang sisi kotak atau koordinatnya ialah satu satuan. Vektor R digambarkan pada bidang koordinat Kartesius x, y, sehingga vektor R merupakan vektor R2. Vektor R dapat dinyatakan sebagai vektor R sama dengan pasangan bilangan 4, 3, karena arahnya dari titik pangkal R ialah ke kanan sebesar 4 satuan dan ke atas sebesar 3 satuan sampai titik ujung S. Selanjutnya, tentukan vektor satuan dari vektor R tersebut. Penyelesaian. Vektor satuan dari vektor R dinyatakan dengan menggunakan rumus berikut. Vektor satuan vektor R yang dinotasikan dengan ER sama dengan 1 per panjang vektor R dikalikan vektor R. Pertama, kita menentukan panjang vektor R terlebih dahulu sebagai berikut. Diketahui, vektor R sama dengan pasangan bilangan 4, 3. Panjang vektor R sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Sama dengan akar 25. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, panjang vektor R ialah 5 satuan. Kedua, kita menentukan vektor satuan dari vektor R sebagai berikut. Rumusan vektor satuan dari vektor R ialah ER sama dengan 1 per panjang vektor R dikali vektor R. Substitusikan panjang vektor R, yaitu 5, ke rumusan dan substitusikan vektor R, yaitu 4, 3, ke rumusan sehingga diperoleh 1 per 5 dikali vektor 4, 3. 1 per 5 adalah skalar dan dapat dikalikan vektor dengan cara mengalihkan skalanya dengan tiap-tiap elemen pada vektor. 1 per 5 dikali 4 sama dengan 4 per 5. 1 per 5 dikali 3 sama dengan 3 per 5. Penulisan vektor juga dapat dituliskan dalam bentuk horizontal seperti ini. Jadi, vektor satuan dari vektor R adalah vektor dengan elemennya 4 per 5, 3 per 5. Setelah memahami vektor 0 dan vektor satuan, pembahasan akan kita lanjutkan dengan kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arah kedua vektor tersebut sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 3 vektor pada R2, yakni sebagai berikut. Vektor AB memiliki titik pangkal vektor di titik A dan titik ujung vektor di titik B. Vektor CD memiliki titik pangkal vektor di titik C dan titik ujung vektor di titik D. Vektor BA memiliki titik pangkal vektor di titik B dan titik ujung vektor di titik A. Kita akan menyelidiki apakah ketiga vektor tersebut merupakan vektor yang sama atau tidak. Untuk mengeceknya, kita perlu meninjau panjang dan arah dari ketiga vektor tersebut. Langkah pertama, mengecek panjang ketiga vektor. Dapat dilihat dari gambar bahwa panjang ketiga vektor tersebut adalah sama. Secara sekilas, kita bisa menentukan panjangnya dengan menghitung kotak yang dilalui garisnya, yaitu sama-sama melalui 4 kotak, baik di sisi horizontal maupun sisi vertikal. Dengan demikian, kita dapat menyatakan panjang ketiga vektor tersebut sama dalam notasi matematika berikut. Panjang vektor AB sama dengan panjang vektor CD sama dengan panjang vektor BA.
Langkah kedua, mengecek arah ketiga vektor. Arah ketiga vektor ialah sebagai berikut. Vektor AB dan vektor CD searah karena masing-masing memiliki arah dari titik pangkal ke kanan sebesar 4 satuan dan ke atas sebesar 4 satuan sampai titik ujung. Vektor AB dan vektor BA tidak searah karena vektor AB memiliki arah dan titik pangkal A ke kanan sebesar 4 satuan dan ke atas sebesar 4 satuan sampai titik ujung B. Sementara itu, vektor BA memiliki arah dari titik pangkal B ke kiri sebesar 4 satuan dan ke bawah sebesar 4 satuan sampai titik ujung A. Vektor CD dan vektor BA juga tidak searah karena vektor CD memiliki arah dari titik pangkal C ke kanan sebesar 4 satuan dan ke atas sebesar 4 satuan sampai titik ujung D. Sementara itu, vektor BA memiliki arah dari titik pangkal B ke kiri sebesar 4 satuan dan ke bawah sebesar 4 satuan sampai titik ujung A. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa vektor AB dan vektor CD adalah vektor yang sama karena panjang dan arah kedua vektor tersebut sama yang dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor CD. Sementara itu, vektor AB dan vektor BA tidak sama karena arahnya berbeda walaupun mempunyai panjang yang sama yang dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Begitu juga vektor CD dan vektor BA tidak sama karena arahnya berbeda walaupun mempunyai panjang yang sama yang dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor CD tidak sama dengan vektor BA. Kesimpulan bahwa vektor CD tidak sama dengan vektor BA sebenarnya bisa diambil dari vektor AB sama dengan vektor CD. Dan vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Hal itu disebabkan vektor AB dan vektor CD adalah vektor yang sama, sedangkan vektor AB dan vektor BA tidak sama. Jadi, otomatis, vektor CD dan vektor BA tidak sama. Dari penjelasan kesamaan vektor tersebut, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu kesamaan vektor tidak bergantung pada letaknya, tetapi bergantung pada panjang dan arahnya. Dengan demikian, dua vektor dinyatakan sama bukan berarti letaknya harus sama, melainkan panjang dan arahnya yang harus sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar beberapa vektor berikut. Terdapat tiga vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Letak dari ketiga vektor tersebut berbeda, tetapi mempunyai arah yang sama, yaitu ke kanan, dan mempunyai panjang yang sama, yaitu 3 satuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C, adalah vektor yang sama. Ketiga vektor yang sama tersebut dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor A sama dengan vektor B sama dengan vektor C. Selanjutnya, terdapat vektor D sebagai berikut. Vektor B dan vektor D mempunyai letak yang sama dengan panjang yang sama, yaitu 3 satuan. Akan tetapi, arah kedua vektor tersebut berbeda, sehingga vektor B dan vektor D adalah vektor yang tidak sama. Ketidaksamaan kedua vektor tersebut dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor B tidak sama dengan vektor D. Kesamaan vektor dapat kita tuliskan dalam suatu sifat supaya mudah diingat, yakni sebagai berikut. Sifat kesamaan vektor. Vektor A dan vektor B sama jika dan hanya jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B dan arah vektor A sama dengan arah vektor B. Selanjutnya, kita perhatikan vektor A, B, dan vektor BA sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa kedua vektor mempunyai panjang yang sama, tetapi titik pangkal dan titik ujung kedua vektor tersebut berlawanan. Kedua vektor tersebut saling berlawanan arah, tetapi mempunyai panjang yang sama, sehingga dapat kita nyatakan sebagai berikut. Vektor BA sama dengan negatif vektor AB, dan vektor AB sama dengan negatif vektor BA. Pembahasan kesamaan vektor yang telah kita kupas dari awal adalah kesamaan vektor secara geometris. Bagaimana dengan mengecek kesamaan vektor secara analitis? Untuk mengecek kesamaan dua vektor yang dituliskan dengan analitis pada R2 dan R3, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Kesamaan vektor pada R2. Vektor A sama dengan U1. V1 dan vektor B sama dengan U2. V2 merupakan vektor yang sama jika dan hanya jika U1 sama dengan U2 dan V1 sama dengan V2. Kesamaan vektor pada R3. Selanjutnya,
kesamaan vektor pada R3. Vektor A sama dengan U1, V1, W1, dan vektor B sama dengan U2, V2, W2 merupakan vektor yang sama jika dan hanya jika U1 sama dengan U2, V1 sama dengan V2, dan W1 sama dengan W2. Setelah kita mempelajari kesamaan vektor, kita tentunya dapat menjawab permasalahan pada stimulan di awal, bukan? Diketahui dari stimulan bahwa vektor yang mewakili perpindahan kedua mobil mempunyai panjang yang sama. Namun, jika kita perhatikan, arah kedua vektor tersebut berbeda. Vektor AB yang mewakili perpindahan mobil berwarna hijau mempunyai arah yang berlawanan dengan vektor BA yang mewakili perpindahan mobil berwarna merah. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua vektor yang mewakili perpindahan kedua mobil tersebut tidak sama. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, vektor 0 yang dinotasikan sebagai vektor O adalah vektor yang mempunyai titik pangkal dan titik ujung yang sama atau berimpit. Kedua, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang sebesar satu satuan. Vektor satuan biasanya dinotasikan sebagai E dengan panjang vektor E sama dengan 1. Vektor satuan juga dapat ditentukan dari suatu vektor lain yang bukan vektor satuan. Ketiga, dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arah kedua vektor tersebut sama. Dua vektor dinyatakan sama bukan berarti letaknya selalu sama, melainkan panjang dan arahnya yang sama.